Hari ini aku bisa mengatur semua orang bakal jadi kaya atau miskin. Aduh, sakit banget perut gue. Kamu kenapa, La? Udah 2 hari gue nggak beli makan, Ren. Soalnya gue nggak punya uang. Jadi gue cuma minum air Uang putih. kamu kemana? Bukannya kamu kerja ya? Iya, Ren, aku kerja. Tapi semua uangku habis. Karena kemarin abis nolong pemulung yang ketabrak mobil. Astaga. Iya, korban tabrak lari. Kamu baik banget. Biasa aja kok. Notif apa ini? Kok ada yang ngirimin gue duit 20 triliun? Enak banget korupsi. Sekarang gue jadi orang paling kaya. Astaga, uangmu itu nggak halal. Diem lo, gue ini orang kaya. Lo mau gue masukin penjara, hah? Sombong banget kamu. Halo, kenapa? Gawat, kita tertangkap polisi dan akan dimiskinkan. Apa? Gue nggak mau jadi orang miskin. Ren, tolongin gue, bikin gue jadi orang kaya biar gue bisa bahagiain nenek gue. Paling juga dapatnya banyak kayak biasanya. Hah, cuma 2.000? Ma, hari ini anterin aku ke sekolah ya, soalnya jatah nafasku cuma... Gak bisa, Ren. Mama ada meeting dadakan hari ini. Tapi, Ma... Gak usah manja deh. Sombong banget lo, Ren. Sombong apaan? Mentang-mentang jatah napas lo banyak kan. Lo mau pamer kan pasti ke semua orang jalan kaki ke sekolah. Aku kepaksa. Ntar malam lo bisa datang ke acara Sweet Seventeen gue kan? Kayaknya nggak bisa deh, jatah nafasku nggak cukup. Dasar gak tahu diri, udah diundang gak mau Ya datang. udah aku usahain. Gawat, jatah nafasku tinggal 100 lagi. Mana masih jauh rumahnya Lala. Cu, apakah kamu bisa membantu nenek membawa barang ini ke seberang jalan? Jatah nafas nenek tinggal 1.000. Nenek lelah. Jatah nafasku sendiri tinggal segini, mana cukup? Kalau tidak bisa tidak apa, Cu. Bisa kok, Nek, tenang aja ya. Terima kasih anak baik sudah membantu nenek. Sama-sama, Nek. Hah? Loh, nenek tadi kemana? Kok hilang? Aku lebih penasaran sama suara hati. Nak, kamu lihat papa gak? Udah 5 hari gak pulang. Papa kamu sedang selingkuh di hotel. Ma, itu suara apa? Hah? Gak ada suara apa-apa, Nak? Papa kayaknya lagi selingkuh di hotel. Apa? Ayo kita ke sana. Astaga, gila ya kalian. Gak tahu malu. Wina, kamu tega banget sih. Cepat keluar dari restoran ini karena akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus keluar dari restoran ini karena bentar lagi bakal kebakaran. Apa sih, Ren? Ini kan acara Sweet Seventeen-ku. Jangan percaya. Sok-sok mau jadi peramal. Rusuh aja kamu. Aku percaya, aku ikut keluar. Kebakaran. Ren, makasih udah nyelamatin nyawaku. Cepat pergi ke Jalan Danau 5, mamamu kecelakaan di sana. Kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan suara yang aku denger itu? Jatah uang aku 2 juta. Ren, jatah uangmu banyak Ada gak? 2 juta, Ma. Ini buat mama semua. Cuma 2 juta. Kamu bener-bener anak gak berguna. Mah, jatah uang aku ada 20 juta loh. Mama mau tukeran gak? 2 juta itu mama kasih ke aku aja. Biar 20 juta ini buat mama. Mau dong, ini uang 2 jutanya si Ren. Kamu ambil aja, Mama gak sudi. Ren, pergi kamu dari rumah ini. Tapi, Ma, aku mau tinggal di mana? Mama gak peduli. Rasain lo jadi gembel. Aduh, aku lapar banget, gak ada uang buat beli makan. Dek, bisa bantu ibu membawa dagangan jamu ibu nggak? Kaki ibu sakit banget nih, Dek. Boleh kok, Bu. Sini aku bantu. Makasih, Dek, udah bantuin ibu. Sebagai imbalannya, ibu cuma punya teko ini untuk kamu. Makasih, Bu. Andai aja aku punya uang buat beli makan. Tolong Mama udah gak punya rumah dan uang. Mama kenapa? Kakakmu menjual rumah Mama dan ternyata uang 20 juta yang kakakmu kasih ke Mama itu uang palsu. Jadi kakak nipu Mama. Ya udah, Mama tinggal sama aku aja ya. Jadi anak tunggal atau punya adik, aku janji bakal jadi kakak yang baik. Ren, bentar lagi kamu bakal punya adik. Beneran, Ma? Iya, kamu seneng kan, Nak? Iya, aku seneng, Ma. Ma, nanti pulang sekolah bisa jemput aku jam. Mama nggak bisa jemput kamu. Mama harus jemput adik dan masakin makanan kesukaan dia. Oh, oke, Ma. Aku bisa naik angkot kok, nggak usah khawatir. Siapa juga yang khawatir? Ren, udah kumpulin tugas kelas belum? Udah, Bu. Itu di meja ibu. Lihat-lihat, kok kamu dan adikmu beda banget ya? Adikmu cantik, kamu kok jelek? Kayaknya aku suka sama Kevin. Oh iya, si Kevin minta nomor HP lo kemarin. Serius? Halo Kevin. Hai Ren, gue boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Kevin pasti mau nembak aku kan? Adik lo suka bunga apa? Mawar bukan? Iya, Mawar. Kakak jelek, aku mau jalan sama David dulu. Kasih tahu mama ya. Bukannya kamu pacaran sama Kak Kevin? Aku udah bosen sama dia. Hidup kamu adalah impianku, Dek. Disayang Mama, cantik, dan punya segalanya. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya.
Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Ortu gue dokter. Ortu gue guru. Kalau orang tua kamu kerjanya apa, Ren? Aku nggak tahu, Bu. Nanti aku tanya orang tuaku dulu ya. Mah, Mama dan Papa pekerjaannya apa sih? Kenapa kamu nanya gitu, Nak? Guru aku yang nanya, Mah. Kami pengusaha. Iya kan, Ma? Udah ah, Ren, kamu pergi beliin telur ya. Kenapa tiap hari Mama suruh aku beli telur? Beliin dulu ya sayang, nanti keburu hujan. Misi Bu mau beli telurnya sekilo. Ini Dek, makasih Bu. Ma, ini telurnya. Makasih sayang, ini uang jajan buat kamu 2 juta. Orang tua Ren gak jelas pekerjaannya, tapi uang jajan si Ren gede. Jangan-jangan orang tuanya maling komplek. Iya pencuri. Orang tuaku pengusaha, jangan hina mereka. Usahanya aja lo nggak tahu. Ren, Mama Papa belikan kamu sepeda balap baru. Sebenarnya Mama Papa kerja apa sih? Kenapa selalu bisa beliin aku hadiah? Woi Ren, gue lihat mama lo jualan telur goreng di pinggir jalan. Ya, gue juga lihat bapak lo makan nasi sama garam di pinggir jalan. Iuh. Pilih barang jodoh, karena aku nggak suka warna merah jadi... Ren, kamu datang ke pesta dansa nanti malam. Pesta dansa apa? Pangeran mengadakan pesta untuk mencari orang yang memiliki barang jodoh yang sama kayak punya dia. Semua perempuan di negeri ini diundang. Aku pasti dateng kok. Mah, aku boleh pergi ke pesta dansa kan? Enak aja, kamu kan cuma babu, tahu diri lah. Tapi kan semua perempuan diundang, Mah. Enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi. Please, aku bakal lakuin apapun. Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punyaku kertas. Hah? Ya udah kalau nggak mau. Iya. Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas. Yeay, saya memiliki mahkota itu. Apa? Itu kan punyaku. Oke, tolong jawab yang jujur siapa pemilik asli mahkota itu. Mahkota ini punyaku. Dia bohong, itu punyaku. Apa kalian punya bukti? Buktinya... Buktinya ya mahkotanya di aku. Berarti mahkota ini milikku. Kurang jelas apa lagi coba? Dia bohong, sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh. Dan kertas ini punya dia. Apaan sih kamu? Jangan dengerin dia. Dia ini emang suka ngarang. Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja. Ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju. Tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur, adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya, Pangeran? aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga. Tapi Pangeran... Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku mau coba, Pangeran. Heh, kamu nggak pantas coba mahkota itu. Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu. Makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari perjodohan Pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya Pangeran. Aku jodoh Pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong. Dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Ah, lepasin aku. Tunggu, Pangeran? apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket Pangeran. Ini Pangeran. Anak kurang ajar. Ups. Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah,
mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, Pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan, ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, Pangeran. Gak, aku jodohmu, Pangeran. Ren, kamu nggak pantas bersama pangeran. Lebih baik kamu pergi. Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada, Ma. Aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku. Aduh, aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak Mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke Papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, Mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Berkomunikasi dengan orang mati yang gak maulah, serem banget. Lo gak bisa nolak, Ren. Itu udah takdir lo. Lo harus terima. Aduh, merinding banget. Nak, kamu nggak pilih bisa berkomunikasi dengan orang mati kan? Enggak kok, Ma. Bagus deh, Mama khawatir kamu kagetan. Halo, tempat duduk di sebelahmu kosong nggak? Ren, lo ngomong sama siapa? Halusinasi ya? Ngomong sama dia. Siapa? Orang kita cuma berdua di sini. Hei, kamu yang tadi duduk di kelas kan? Kamu udah meninggal ya? Iya, aku udah meninggal 5 tahun yang lalu. Penyebabnya apa? Jangan tanya-tanya, aku nggak suka ditanya soal itu. Iya, maaf. Hei kamu, jangan pulang ke rumah. Emangnya kenapa? Kamu dalam bahaya. Aneh banget sih kamu ngomong setengah-setengah. Cuma peringatan aja, kayaknya bakal terjadi sesuatu sama lo. Ma, aku pulang. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Mah, ada acara apa di rumah kita? Kok rame banget? Rame gimana? Orang kita cuma berdua di sini. Ren, semua orang yang lo lihat itu orang yang dibunuh mama lo, termasuk gue. Udah deh, aku coba buka ya. Reza? Loh, Ren, kamu bisa melihat? Iya, aku gak nyangka bisa ngeliat. Tapi aneh banget, kenapa mama selama ini bikin aku buta? Pasti ada sesuatu, Ren. Apa mamamu pernah memberikan hal lain? Mama selalu kasih aku minum jus apel setiap hari. Tapi rasanya aneh. Kamu jangan minum jus itu lagi ya. Kita nggak tahu ada apa di balik semua ini. Oke, Reza. Ma, aku pulang. Sayang, Mama kangen deh sama kamu. Kamu nggak lepas kunciran rambut itu kan? Enggak kok, Ma. Bagus, sayang. Sayang, ini Mama buatkan jus apel untuk kamu. Diminum ya. Iya, Ma. Cepat diminum, sayang. Keburu sore. Bentar lagi, Ma. Aku kembung tadi minum banyak air. Ya udah, jangan lupa habisin. Loh, jus apel ini serem banget warnanya. Mana selama ini aku minum lagi? Ini beneran jus apel apa bukan ya? Ma, aku pergi ke rumah temen dulu ya. Hati-hati, Nak. Jus apelnya sudah kamu minum kan? Udah kok, Ma. Itu si buta kuda poni kan? Rambutnya sekarang digerai. Hai teman-teman, akhirnya aku bisa ngeliat kalian. Loh, kok kamu udah gak buta? Udah enggak, aku udah normal sekarang. Oh, jangan-jangan selama ini kamu nipu kita semua. Dasar caper, penipu. Terserah kalian deh. Reza, kamu kemana aja? Hai Ren, aku telat nih. Kamu nggak apa-apa kan? Itu minuman apa? Ini jus apel yang aku bilang tadi. Aku udah minum jus ini sejak kecil. Hah? Nggak salah. Jus apel apaan warnanya kayak gini? Emang jus apel yang asli warnanya kayak gimana? Aku belum pernah lihat, aku kan buta. Ya, nggak seserem inilah Ren. Pokoknya mulai sekarang kamu harus hati-hati sama mamamu. Tapi Reza, mama sayang banget sama aku. Ingat Ren, gak ada satu orang pun yang bisa kita percaya di dunia ini selain diri kita sendiri. Ren, sebaiknya kamu ikut ke rumahku. Mau ngapain Reza? Aku mau ajak kamu ketemu papaku. Dia adalah seorang ahli ramuan. Oke deh. Pak, aku pulang. Ini temanku, Ren. Halo Om. Pak, coba lihat deh. Papa tahu nggak ini minuman apa? Hah? Kalian dapat minuman itu dari mana? Minuman ini dari mamaku Om. Kok bisa? Tapi yang penting kalian nggak meminumnya kan? Aku minum jus apel ini sejak kecil. Astaga. Emangnya itu minuman apa, Pak? Minuman itu bukan jus, tapi Hah? Jadi itu bukan jus? minuman ini terlarang dan tidak boleh diminum. Dulu hanya ada satu orang yang bisa membuat minuman ini. Bahkan resep minuman ini sebenarnya tidak sengaja ditemukan. Tapi kenapa mamanya bisa mendapatkan minuman itu? Kalau boleh tahu, siapa nama mamamu? Grace. Grace? Grace Sinta Tiara.
Iya. Dia adalah mantan asisten papa dulu. Dia satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan itu. Efek ramuan itu membuat orang menjadi lupa ingatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ingatan Ren bisa kembali? Ini ada ramuan penangkal, kamu beri dia minum ramuan ini. Setelah dia meminumnya, maka ingatan kamu akan kembali.